Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Deswita Putri, NIM 210533031 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya menjelaskan tugas tentang pengantar manajemen, tentang fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian kita akan membahas 4. 1. Definisi pengendalian. 2. Tipe-tipe dalam pengendalian. 3. Tahapan dalam proses pengendalian. 4. Metode dalam melakukan pengendalian. Definisi pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Adapun beberapa pengertian definisi pengendalian menurut para ahli yaitu 1. Menurut Mulyadi tahun 2007-89, pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. 2. Indra Bastian 2006-70, pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. 3. Dessler dan Dharma tahun 2009, mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko. 4. Hasibuan tahun 2008, mendefinisikan pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berbeda dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dua, tipe-tipe pengendalian dalam manajemen. 1. Pengendalian Fedworth adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian yang paling diinginkan, pengendalian Fedworth mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Kunci dari pengendalian Fedworth adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul kerusakan. 2. Pengendalian konkuren adalah pengendalian dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari konkuren adalah surveillance langsung. Istilah lainnya adalah manajemen by walking around atau MBWA, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja berinteraksi langsung dengan para karyawan. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian konkuren karena pengendalian itu membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. 3. Pengendalian feedback. Pengendalian feedback adalah dilakukan setelah aktivitas kerja yang dilakukan. Feedback memiliki 2 keunggulan. Pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka dan feedback memberikan informasi tersebut. 3 tahapan dalam proses pengendalian terbagi atas 3. 1. Tahap pertama. Penetapan standar. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tahap 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.
Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengendalian adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Tahap 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Metode dalam melakukan pengendalian. 1. Pengendalian pratindakan. Pengendalian pratindakan memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. 2. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. 3. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. 4. Pengendalian purna tindakan. Pengendalian purna tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Hanya itu yang saya jelaskan tentang fungsi pengendalian. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.